Semua agama ada dimensi esoteris, ada dimensi eksoteris. Esoteris itu bagian batin yang hanya mungkin dialami ketika orang ada pada kesusukan individual. Ketika dia kusuk, dia mengalami gejala esoteris, fenomena esoteris, berupaya untuk menyatukan batin dengan alam semesta dan dengan pencipta alam semesta. Bagian yang rahasia dari manusia yang kita sebut iman itu. Tapi ada bagian yang eksoteris, pakai X bukan S. Itu bagian kemasyarakatan, bagian yang bisa kita akses bersama-sama. Jadi nanti orang akan mempersoalkan kenapa Rocky Gerung non Muslim bicara di dalam forum Maulid Nabi, karena mereka tidak paham bahwa agama itu ada bagian esoteris, ada bagian eksoteris, di mana persahabatan manusia itu diikat oleh janji kebenaran, janji keberanian, janji keadilan. Kita ingin melakukan refleksi kepemimpinan. Kalau kita sekedar mengatakan kita mau supaya mengingatkan kembali kemampuan taktis, kemampuan strategis dari Nabi sebagai pemimpin militer, pemimpin politik, pemimpin umat, nggak ada bandingannya. Karena kita tidak melihat satu kemampuan yang setara dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad di masa itu. Kenapa begitu? Karena ada keyakinan di dalam perjuangan, yaitu ingin membebaskan diri dari kedunguan. Dan jihad anti kedunguan itu yang seharusnya kita sosialisasikan di Indonesia. Saya baca kemarin di harian Kompas headline, 68% rakyat Indonesia kekurangan gizi. 68% itu artinya 182 juta orang Indonesia kekurangan gizi. Itu tidak main-main. Dengan kata lain, seluruh kampanye presiden yang mengiming-imingi generasi muda bahwa kalian akan jadi bonus demografi di tahun 2030 yang tinggal 7 tahun lagi. Bagaimana mungkin bonus demografi itu dicapai kalau anak muda hari ini kekurangan gizi? Itu fakta sosiologinya. Jumlah balita yang stunting di Indonesia prevalensinya 24%. Artinya satu dari bayi yang lahir hari ini mengalami, satu dari 4 bayi yang lahir hari ini, ada dokter di sini, mengalami kekurangan gizi, stunting. Artinya otaknya nggak akan berkembang 10 tahun ke depan. Faktanya begitu. Apalagi faktanya di Asia, Indonesia itu adalah negara paling dungu dari 30 negara di Asia. Nomor 2 dari bawah dungunya. IQ-nya cuma 70%. Lalu orang marah, kok Pak Rocky bilang begini? Statistik dunia mengatakan Indonesia itu negara dungu. Ya tentu masyarakat Aceh menyumbangkan IQ supaya terangkat IQ nasional. Tapi orang akan tanya, di mana, di era siapa ada kemiskinan, ada disparitas, ada stunting, ada kedunguan? Ya di era Presiden Jokowi, itu faktanya. Kita nggak ngarang-ngarang. Sementara Pak Jokowi masih merasa bahwa IKN itu harus dilanjutkan, sesuatu yang bertentangan dengan harkat keadilan sosial. Di dalam keadaan ada 182 juta orang kekurangan gizi, Presiden Jokowi mau bikin ibu kota negara untuk memamerkan bahwa nanti akan ada mobil terbang di situ sebagai fasilitas publik. Siapa yang akan pakai mobil terbang itu? 2-3 orang. Sementara Bupati Pasar Utara mengatakan, kami tidak punya universitas, tidak punya tempat berpikir. Artinya begitu IKN selesai, tidak ada satupun tenaga ahli yang berasal dari kabupaten itu. Semua akan di outsource. Jadi ini satu kesempatan kita untuk menilai jenis kepemimpinan apa yang kita butuhkan bagi Indonesia yang sedang mengalami kekacauan ekonomi, politik, dan seterusnya. Saya balik pada situasi hari ini. Dalam keadaan kita mencoba memahami jalan pikiran Quran tentang keadilan sosial, seluruh dunia sekarang menganggap bahwa teori ekonomi tentang pertumbuhan, growth, menyebabkan ketimpangan paling tinggi sepanjang sejarah. Jadi sistem eksploitasi kapitalisme menyebabkan ketimpangan, dan ketimpangan itu ada potensi kerusuhan etnis di Indonesia terutama. Kita balik pada dalil ekonomi Islam. Di dalam kekayaan seseorang ada hak orang lain. Keluarkan hak itu, karena itu bukan milikmu. Dalam bentuk zakat, mal, segala macam. Jadi ada perintah sosial di dalam ayat itu. Kita bandingkan dengan keadaan sekarang.
3 orang terkaya di Indonesia menguasai 50% kekayaan penduduk Indonesia. Kalau kita tagih, jadi zakatnya itu, orang bilang Anda mau menegakkan syariah. Bukan, itu parameter. Zakat adalah parameter Anda tidak hanya keadilan, bukan soal syariah, tapi kemasukakalan dari keadilan sosial diukurkan langsung pada dalil yang diucapkan. Dalam kekayaanmu ada hak orang miskin. Baru tahun 1700 John Locke mengucapkan itu. Jauh sebelum itu Quran sudah mengatakan. John Locke mengatakan, seorang pemikir liberal Inggris mengatakan, Anda boleh mengeksploitasi materi, tapi Anda harus tinggalkan jumlah yang sama untuk dieksploitasi orang-orang lain. Itu tahun 1700 diucapkan. 1100 tahun setelah dalil tentang zakat itu diucapkan di dalam ekonomi Islam. Green economy, kita bicara sekarang tentang ekonomi hijau. Jangan eksploitasi lingkungan. Dalil pertama dari rahmatan lil alamin, hargai makhluk, bukan sekedar manusia, tapi juga alam. Jadi kesetaraan itu sifat sosialistis dari Quran ada di dalam teks dan bisa dibaca, bisa diturunkan menjadi regulasi. Tetapi setiap kali umat Islam menuntut keadilan, dianggap bahwa umat Islam ingin mendirikan negara Islam. Padahal yang dituntut adalah paradigma keadilan. Jadi bagian itu yang saya kira kita renungkan hari ini, supaya kita tahu bahwa semua kebaikan yang diusulkan oleh masyarakat sipil dianggap sebagai gangguan terhadap kekuasaan. Itu gilanya di situ, atau bukan gilanya, dungunya di situ. Jadi sekali lagi teman-teman, kesempatan ini adalah bagus sekali karena kita tahu sejarah Aceh adalah sejarah untuk menolak eksploitasi. Waktu Aceh mengangkat senjata pada penjajah, yang dia mengatakan kami ingin kemerdekaan junto keadilan, bukan sedang kemerdekaan, tapi keadilan sosial, supaya tanah kita, tanah kami tidak dieksploitasi hanya untuk keuntungan kapitalisme. Sekarang tema itu ulang lagi. Kalau kita baca keresahan di Papua, keresahan di Halmahera, keresahan di Aceh, keresahan di Riau, sama idenya, bahwa merasa dihisap oleh Jakarta. Bahwa kekayaan Aceh, kekayaan Riau, kekayaan Papua dihisap oleh Jakarta. Yang balik ke situ adalah ada uang yang balik tapi sogokan yang disebut BLT yang gak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang dihisap oleh pusat, dan pusat dihisap kembali oleh sistem kapitalisme global. Jadi kita kembalikan pada keadaan hari ini, dan kita ingin mengingat bahwa diperlukan kepemimpinan baru. Kalau kita pakai dalil kepemimpinan Nabi Muhammad, yang pertama bukan elektabilitas tapi etikabilitas, kejujuran yang pertama, etikability atau moralitas. Yang kedua intelektualitas, supaya bisa membaca ketidakadilan, baru elektabilitas. Itu yang disebut mazhab kepemimpinan Nabi Muhammad. Elektabilitas adalah nomor 3, nomor 1 adalah etikabilitas, nomor 2 adalah intelektualitas, nomor 3 baru elektabilitas. Jadi kita nggak ingin disogok oleh lembaga survei. Itu yang menerangkan kenapa pemerintah merasa cemas dengan adanya kepemimpinan baru, kepemimpinan yang dasarnya adalah moralitas, intelektualitas, bukan elektabilitas. Kita refleksikan kembali dalil kepemimpinan Nabi Muhammad, yaitu keadilan, ketegasan sikap sekaligus kemampuan untuk berdiplomasi. Piagam Madinah itu adalah doktrin diplomatik. Apa isinya? Jaminan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap orang asing, terhadap Yahudi terutama. Orang bisa tafsirkan, ya, karena Nabi Muhammad bersiap-siap untuk perang dengan kekuatan yang besar, karena itu dia nggak ngapain berkelahi di dalam kalau ada musuh lebih besar. Tapi itulah kecerdasan intelektualitas dari seorang pemimpin yang namanya Nabi Muhammad. Jadi kita belajar dari kemampuan diplomatik itu, karena dia disebut sebagai perjanjian Madinah. Di dalam perjanjian ada kesepakatan. Di dalam bahasa Latin namanya pacta sunt servanda, a pact must be served. Tetapi fakta itu hilang intinya kalau ada pengkhianatan. Pacta sunt servanda, rebus sixtantibus. Kalau hal-hal yang diperjanjikan masih dihormati, maka perjanjian itu berlaku. Jadi konsep modern tentang perjanjian sudah dibuat di tahun 600-an. Dan kita baca itu sebagai dokumen politik. Jadi
Jadi lengkaplah dimensi etnis dari kepemimpinan yang sekarang rayakan Maulidnya. Sekali lagi, kita mungkin terlalu jauh membawa masalah ini, menghubungkan antara teologi dan politik. Tetapi manusia itu tumbuh dengan keyakinan. Dia tumbuh dengan apa yang disebut sebagai keinginan untuk menghasilkan masa depan. Dan janji keinginan itu adalah janji konstitusi. Kalau kita coba perlebar persoalan kita, kita takut untuk membawa agama ke dalam politik. Yang sekarang disebut, jangan bawa agama ke dalam politik. Tunggu dulu. Dalil keadilan harus dimasukkan ke dalam politik. Dan dalil keadilan agama itu yang paling komprehensif. Jadi saya mau membantah itu. Ini politik identitas. Kalau politik identitas itu bukan politik Islam. Semua orang punya identitas. Yang kacau adalah politik identitas distempelkan pada Islam, dan langsung identitas artinya teroris. Identitas adalah negara Islam. Bukan. Kesetaraan manusia itu ada di dalam Quran, dan kesetaraan itu dijamin oleh Konstitusi Indonesia. Jadi ada sambungannya di situ. Tetapi karena Islam adalah mayoritas, ketakutan bahwa seorang Islam akan berpindah. Tetapi mayoritas orang Indonesia menginginkan keadilan, menginginkan kebenaran, bukan kebohongan. Mayoritas orang Indonesia menginginkan keakraban sosial, bukan pembelahan yang disebut sekarang Islamophobia. Jadi saudara-saudara, ada etika yang kita ambil dalam peristiwa. Yang pertama adalah sikap toleran bahkan terhadap musuh. Karena dalil tadi mencintai manusia itu melampaui semua strategi politik. Matan dilema. Sikap etis pertama. Dengan kata lain, Nabi Muhammad mempraktekkan prinsip pertama. Seseorang boleh memimpin kalau dia lolos etikabilitas. Jelas dalilnya. Seseorang bisa memimpin kalau dia lolos intelektualitas. Intelektualitas bukan soal dia sekolah berapa, tapi kemampuan unik dari manusia untuk memakai otak, bukan memakai amplop. Itu intinya. Karena itu kita ingin calon-calon pemimpin kita mampu berdebat dengan kekuatan argumen, bukan dengan memanfaatkan sentimen. Itu namanya intelektualitas. Bukan dengan mengatakan siapa calon pemimpin, dia yang berambut putih dan berwajah kerut. Bukan apa yang tumbuh di kepalanya, tapi apa yang ada di dalam kepalanya. Itu intelektualitas tuh. Jadi jelas versinya tuh. Kita tinggal pilih nanti itu. Apakah kita mau ikut pembusukan politik yang sekarang dilakukan oleh seseorang yang sedang memimpin tapi tidak mampu memberi arah. Padahal memimpin artinya memberi arah. Presiden Jokowi sekarang memimpin tapi dia tidak bisa memberi arah. Kemana arah bangsa ini? Semua orang bingung. Tiba-tiba ke Cina, lalu tiba-tiba ke Prabowo, tiba-tiba ke Ganjar, tiba-tiba ke Erlangga. Apa masalahnya? Bermain-main dengan stigma itu. Yang paling berbahaya adalah menerapkan ciri-ciri fisik pada pemimpin. Harus berkerut mukanya dan harus rambutnya putih. Monyet yang ubanan pun bisa masuk kategori itu. Jadi sekali lagi, seorang pemimpin dia harus paham tentang arah masa depan. Itu yang ditunggu oleh generasi milenial. Yang terakhir adalah kita memasuki keadaan yang penuh dengan turbulensi. Ini ada ahli pesawat terbang, ahli mesin. Di dalam keadaan turbulensi, satu-satunya cara menyelamatkan diri adalah fasten your seat belt. Tetapi itu artinya kita bersiap untuk crash landing. Keahlian pilot adalah meyakinkan penumpang bahwa pesawat ini akan crash landing, tetapi tetap tidak akan ada bahaya. Hanya pilot yang punya otak yang mampu untuk membuat pesawat itu kendati guncang tapi tidak akan ada korban. Sekali lagi kita pastikan bahwa ini perkumpulan pikiran, dan saya senang bahwa masyarakat Aceh tetap mampu untuk membedakan antara sentimen rasistis dan keinginan untuk membentuk satu komunitas. Karena nanti orang akan tanya, kenapa Rocky Gerung ada di situ? Justru karena Aceh paham tentang kemajemukan. Kenapa Rocky Gerung diundang ke situ? Justru karena Aceh paham tentang perdebatan berbasis argumen. Jadi semua kapasitas yang ingin kita wariskan pada generasi baru sudah dimulai dari sebuah kampung yang bernama Kampung Hutan.
Kembang Tanjung artinya kembangkan pikiran. Tanjung artinya tempat anak berjuang. Dan eksodus teman-teman semua itu eksodus dari Aceh, tetapi membentuk kembali keakraban di kota metropolitan. Itu adalah jaminan bahwa Indonesia bisa kita temukan kembali dengan pikiran masyarakat Aceh yang ada di Jakarta. Dan pikiran masyarakat Aceh dari dulu kita tahu pikiran yang ingin merdeka, pikirannya merdeka ya, bukan negaranya. Tapi kalau itu berkonsekuensi merdeka juga nggak ada soal. Jadi sekali lagi sebelum saya kena delik, coba kita lihat kasus yang terakhir, bagaimana KUHP. Aceh dulu dikuasai oleh KUHP Belanda, yaitu tidak boleh menghina Ratu Wilhelmina, menghina ratu atau raja Belanda, itu dihukum itu dengan pidana badan. Memang itu betul pada waktu itu karena tubuh publik raja atau tubuh publik ratu menyatu dengan tubuh privatnya. Kalau dihina tubuh publiknya, tubuh privatnya juga terhina. Kalau dihina tubuh privatnya, tubuh publiknya terhina. Kenapa? Karena ratu itu tidak dipilih. Ratu itu menganggap dia dapat warisan, entah karena darah, entah karena Tuhan itu. Jadi menyatu antara tubuh publik dan tubuh privat sang pemimpin. Waktu kita memilih republik dan demokrasi, tubuh itu dibedakan. Ada tubuh privat presiden namanya Jokowi, ada tubuh publik presiden namanya Presiden Jokowi. Sekarang KUHP bilang tidak boleh menghina presiden. Kalau presiden itu tubuh publik, yang bisa terhina adalah martabat manusia, bukan martabat presiden. Tidak ada istilah martabat presiden. Anda baca ensiklopedia yang ada human dignity, martabat manusia. Presiden bukan manusia, presiden jabatan. Itu bedanya tuh. Jadi memang itu undang-undang yang undang-undang yang dulu lah. Bagaimana mungkin kita menghina barang? Presiden itu kan barang bukan orang. Yang orang adalah Jokowinya tuh. Presiden itu diikat oleh hukum, administrasi negara tuh. Jadi sekali lagi, kalau kita bayangkan sekarang bahwa kita memang memburuk dalam segala hal. KUHP kita buruk, undang-undang Omnibus Law buruk. Yang lebih berbahaya teman-teman adalah ada 272 kepala daerah yang akan ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Kan itu faktanya. Sekarang udah 60 atau udah 80 kepala daerah yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai penjabat sementara. Saya tunjukkan bahayanya. Yang pertama, kalau dia disebut sementara 2 minggu oke, 2 bulan oke. Ini 2,5 tahun. Artinya separuh dari tahun pemilu. Pemilu kita 5 tahun. Setengah tahun 272 kepala daerah itu tidak mengikuti prinsip pemilihan umum. Padahal konstitusi kita pasal 1 ayat 2 mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang terjadi adalah pemimpin-pemimpin ini tidak dipilih oleh kedaulatan rakyat, tapi oleh kedaulatan presiden. Jadi Indonesia sekarang prinsipnya kedaulatan presiden, bukan kedaulatan rakyat. Harusnya kalau di negara beradab udah di-impeach Presiden Jokowi itu. Karena dia udah melanggar konstitusi pasal 1 ayat 2. Pasal berikutnya mengatakan bahwa semua pemimpin publik harus dipilih secara demokratis. Jelas verbatim di dalam konstitusi. Dipilih demokratis, dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk oleh presiden. Itu bahayanya tuh. Jadi kita lagi kampanye bahwa presiden bisa di-impeach. Di mana buktinya? Di Peru kemarin seminggu lalu, presiden melakukan hal yang sama, melanggar konstitusi. Akibatnya dia ditangkap polisi. Presiden Peru ditangkap polisi. Waktu ditanya kepada polisi, Anda menangkap presiden? Enggak, saya enggak menangkap presiden, saya menangkap pelanggar konstitusi. Jelas dalilnya. Anda lihat sekarang, 80 pejabat sudah diangkat oleh presiden selama 2,5 tahun. Artinya sampai 2024 selesai, sampai pemilu selesai. Coba Anda perhatikan, 80 jabatan kepala daerah itu kalau dikonversi di dalam suara itu kira-kira 180 juta suara. Jadi 80 pejabat daerah ini menguasai 180 juta penduduk Indonesia. Itu potensi pelanggaran pemilu karena akan diarahkan 180 juta itu untuk memilih tokoh yang akan diasuh oleh 80 orang yang diangkat presiden. Siapa dia? Ya pasti tokoh yang diinginkan presiden.
Karena tidak ada pertanggungjawaban publik di situ. Jadi kita ada dalam bahaya, dan kita ingat kembali bahwa perintah pertama dari konstitusi, daulat rakyat bukan daulat presiden. Jadi teman-teman, dalam acara Maulid ini kita sekali lagi mengingat bahwa ada naskah Quran, ada hadis, yang dua-duanya ada bagian teologis dari doktrin Islam. Ada naskah konstitusi yang juga diandalkan pada prinsip yang sama, yaitu keadilan sosial. Tetapi naskah konstitusi kita sekarang sedang dipermainkan untuk diubah. Jadi kalau sekarang ada usulan ya undang-undang dasar sebaiknya direvisi, oh iya, itu ide yang bagus, karena keadilan sosial di versi undang-undang sekarang sangat mungkin bertentangan dengan dalil keadilan sosial. Tetapi merevisi itu memungkinkan revisinya justru jadi buruk, karena akan dimasukkan pasal-pasal untuk memperpanjang kekuasaan. Paling enggak kalau ada agenda, mari kita bahas kembali Undang-Undang Dasar 45. Membahas kembali artinya memberi kesempatan pada presiden untuk jangan dulu bikin pemilu, tunggu pembahasan ini, artinya memperpanjang presiden. Jadi sekali lagi sebelum kita mungkin ada sedikit pembicaraan kecil, kita anggap bahwa kita ingin meniru kepemimpinan yang berbasis pada keadilan sosial, pada kebenaran dan pada kejujuran, dan itu ada di dalam sikap etis dari Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.